أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المكرمة para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bil khusus pada sahibil majelis doatul khair kullu sabirin sakeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir dalam rangka meneruskan majelis bulanan yang insyaallah membaca kitab Mukhtarul Ahadits. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umat ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataqa Allah malan fal yura atharu ni'matillah 'alaika wa karamatihi." Awal Hakim Walid Abil Ahwas. Rasulullah bersabda, apabila memberi Allah akan engkau satu rezeki berupa harta, akan adalah dilihatnya bekas pemberian Allah atau nikmatnya atasmu dan kemurahannya Allah. Walid Hakim Walid Abil Ahwas. Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada kita masalah kehidupan berupa pemberian Allah, rezeki harta masuk dalam kata bisa berupa yang nampak, tidak hanya tergantung pada satu kala duit kada, bisa yang nampak rezeki kita, bisa makna pakaian, bisa makna kendaraan, bisa makna tempat tinggal itu atau yang lainnya. Maka oleh Rasulullah SAW kita disuruh bersyukur. Cara bersyukurnya adalah ia menampakkan bekas pemberian Allah itu dipakai punya pakaian, kendaraan digunakan punya kendaraan, harta ataupun kepada dinikmati, itu kemurahan Allah kepada kita. Maka kata bersyukur mandang datangnya dari Allah, yang dinampakkan, maknanya digunakan kepada yang bermanfaat. Itu makna asaru ni'matillah, bekas nikmat Allah. Allah sangat senang kepada hamba begitu diberi dipakai. Melihat asaru ni'matillah, bekas pemberian Allah, senangnya Allah kepada kita. Asal seperti itu maknanya, menampakkan, memakai, menggunakan, dan seluruhnya kita mensyukuri pemberian Allah. Sebaliknya apabila menampakkan dengan kesombongan, saya punya harta, itu dilarang dalam agama. Nampakkan saya banyaknya, itu pun dilarang dalam agama. Ada unsur menampakkan, bisa sombong, bisa riya, terpuji kepada makhluk. Ada boleh nang disuruh menampakkan pemberian Allah. Pemberian Allah bukan punya kita. Pemberian Allah nang dinampakkan seluruh ahwal dalam perjalanan hidup.
Tergantung kita yang menggunakan dan memanfaatkannya, terutama dibawalah di dalam makna ibadah. Pakai baju nang hanyar menukar ke masjid, ke majelis, nah, itu asar. Awal melihat senang dia, baju buruk aja, ada nyaman jadi, ada berganti-ganti pulang, nah itu artinya ada duit. Kain kadeda kan itu orang bahari kadeda salah lambarannya apa dia pakai. Oh iya ini kadeda duit. Anukar masa kita membeli dengan rezeki yang diberi Allah, nampakkan di dalam manfaat ibadah. Ada kawan-kawan kita supaya ada bahagia aja hati naik, hidup ini naik, hidup turun. Ya bila berduit kan naik usahanya, bahagia juga melihat kita sama pada kawalnya bahagia, tak lagi Allah, tak lagi Rasulullah. Sehingga disuruh al-yura, dilihatkan ke orang kita, dinampakkan yura mereka. Tapi paham tadi ilmunya, yang dinampakkan itu pemberian Allah. Gembira seorang memakai, gembira juga orang memandang kita. Tapi ada orang pada bergembira, nah itu orang hirina dengan kita. Seharusnya biar dapat nikmat, nah itu kada usah dilihat. Tak nampak kenapa? Memang Allah beri. Tak beri suara Allah baik. Bawa aja masjid. Meruakan imam, bawa jadi imam. Itu makna asal. Yahir tentang hidup manfaat. Yang penting bahasanya di dalam makna manfaat itu tujuannya yang baik aja, yang ada tujuan hidup ini olah bermasalah. Bahari ini di kampung bahari ulama guru bersaingan sama pada guru, pedagang bersaingan sama pedagang, orang sugih bersaingan sugih. Karena bahari ada orang tabliknya melelang barang 100.000, 200.000 melelang bahari. Anda bangun madrasah, ada duit mengurusnya, ada sudah negeri pemerintah aturannya keluar dari pusat semua, tapi duit kan di kampung jarang sampai 10-20 tahun hanya kawat perbaiki, rusak sawat, kayunya bahari disapu orang, kayak kayu nang larang potongannya disapuan hirang. Kalinya kayu katul berapa aja udah berlubang melubangi kumbang nang kuning hitam itu melubangi kayu katul besarangnya. Apa maknanya? Di kampung ada orang bahari itu telah keluar bantuan itu mengawasi itu kan ada sudah dikira orang udah bagus apa dengan dana yang sangat besar kampung. Nah maknanya, nah ini asalnya asbabnya kan kita ada tahu sekalinya bahwa kita hidup hanya pemberian Allah, nikmat dan kemurahannya kita, baik rezeki, kayaan, kendaraan, keluarga, atau hubung pada pribadi, ilmu, ibadah. Akhlak, ilmu, ibadah, akhlak, ilmu, ibadah. Tiga ini yang diterapkan oleh Rasulullah. Ilmu, akhlak, ada artinya. Ibadah, akhlak, ada artinya. Sehingga tiganya itu Rasulullah berantas kejahilan ilmu adanya, tauhid dalamnya. Rasulullah mengajarkan cara menambah ibadah menjadi Allah ibadah. Rasulullah mengajarkan cara akhlak pada Allah, akhlak kepada sesama hamba. Bu isturi tamimah makarim akhlak itu tiga. Nah itu bahari orang
bangun pondok itu hanya 3 nih ini pokoknya. Hilangkan kejahilan, membangun generasi yang ahli ibadah, yang punya akhlak, dibinalah di pondok sehingga diulah ada khusus untuk menduk asrama bisa dibina oleh guru baru. Kayak ini karena sudah mudirin maka rata-rata pondok terbanyaknya mencetak agar menjadi ulama. Tapi kalau tidak ada bahasanya guru orang tua dahulu, ulamanya pasti punya hati dengan kesombongan ilmu. Saya lulus pondok anu, kamu lulus pondok mana? Sehingga ada pondok yang lebih terkenal itu seperti mengatasi seluruh pondok pada sama. Kitabnya sama aja. Penerapan kitabnya yang kemana aja mengajinya selama mazhab Syafi'i sama. Hadis disusun aja oleh guru kita sama aja juga. Sama hadis tahsis bahas hukum. Targhib tarhib di atasnya ya Salihin, di atasnya hanya belajar Sahih Muslim. Sahih Muslim banyak dipakai oleh Imam Syafi'i, diperkuat dengan Sunan Abi Dawud, diperkuat dengan bawah-bawahnya mazhab Syafi'i. Yang pulin mazhab Syafi'i dalam mana hadis Imam Baihaqi. Dia punya hadis yang jilidnya lebih 10. Cara dia itulah dia khusus Imam Syafi'i. Baihaqi Syafi'iyun. Imam Baihaqi itu memang mazhab Syafi'i yang tidak keluar daripada hadis-hadis beliau bisa. Kemudian ya mazhab Syafi'i yang Bismillah Imam Daruqutni. Jadi di sini mana kita itu mengerti sih tentang di mana sebenarnya ambilan-ambilan mereka yang oleh mereka mencapai kepada martabat Imam Arba'ah, seluruhnya masing-masing ada. Bukhari Muslim rata-rata Maliki. Bukhari yang sangat Maliki, Madinah, Mekah. Itulah jadi dasar di dalam mereka mengembangkan makna ibadah. Jadi ilmu dikembangkan menjadi ibadah. Dikembangkan dua ilmu dan ibadah menjadi akhlak. 3 ini ditaruh di dalam jiwa menjadi orang mukmin. Dikeluarkan menjadi orang muslim. Man salim al-muslim min lisani wa yadihi, nya keluarkan nya ke dalam rana la ilaha illallah la maujud illallah. Mukmin kamil. Nah ini makna hubungannya seluruhnya. Di situlah lalu mau orang ceramah memperlihatkan pemberian Allah berupa ilmu. Ilmu itu diutak. Diutak kita dikasih ke hati, dikeluarkan ke lidah. Kitab karangan itu bahas jangan keluar daripada pembahasan itu. Keluarnya pembicaraan daripada ilmu Allah. Itulah makna kamu akan mengetahui bahwa hikmah itu kalau di lidah orang yang pendiam, maksudnya orang yang kada punya ilmu, merasa dirinya kada punya ilmu, dia akan dikeluarkan lidahnya itu daripada lidah para anbiya, lidah orang saleh, apalagi kalamullah. Nah itu makna asar tadi, orang kada merasa punya kita, nah menampakkan asar nikmatillah wa karamatih, bekas nikmat Allah dan kemurahan Allah. Nyata hubungan harta itu tadi, pakai baju kendaraan, pakai kendaraan gunakan ke majelis, ke masjid. Yang lainnya punya keluarga, tanpa keluarga untuk makna penerus kita di dalam martabat muslimnya. Dapat masalah di atas itu urusan Allah. Tidak ada seorang guru dia punya anak harus jadi guru, tidak ada. Itu tergantung Allah. Guru itu bukan bisa bicara mah di apa. Guru itu menguasai ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah.
surungi kitab apa aja. Apabila sasar kelihatan, guru itu akan diberi Allah dia anugerah membijana itu dinamai guru. Kalau surung kitab semuanya wujud, itu lain. Untuk bisa baca kitab aja. Kalau membijana ini, nah ini ahlu sunnah, nah ini nang salah, ada awal. Itu lain guru ada. Itu orang yang bisa baca kitab aja. Artinya di situ seluruh pemberian Allah. Jadi itulah makna. Tidak ada seseorang hidupnya. Berjalanlah hidup sesuai dengan kadar makna dari Allah Ta'ala. Seluruhnya itu. Memang kita syukuri, nampakkanlah nikmat Allah. Ya, pakaian dipakai, kendaraan pakai, rumah tempati, rasakan nyaman di rumah itu. Bahwa ibadah sunnah lah, ibadah apa yang kita gawin. Ya kawa rumahnya untuk makna beri makan orang itu pekerjaan orang saleh bahari. Karena Rasulullah juga pelajari. Itu juga sih. Waqala sallallahu alaihi wasallam jatatumus salat alaikum bisakinah wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu rawa Syaihani. Rasulullah bersabda, apabila kamu mengerja salat dengan berjamaah maka lazimi olehmu dengan ketentraman, ketenangan. Ambil tenang aja. Jangan mengambil saya harus dapat. Artinya begitu kita orang ajan tidak kamar, kita berjalan biasalah berjalan, tidak usah lari. Tenang aja. Nah, Allahu Akbar kita bisa. Allahu Akbar ada bisa. Ada berikut makna di mana kita bisa mendapatnya makna hukum masbuk. Amadraktum pernah kamu berdapati fasallu, salatlah. Ababatakum kamu ketinggalan, fa'atimu tambah sesudah salamnya imam. Berjamaah ternyata Rasulullah mengajarkan bukan menuntut pahala 27 derajat. Berjamaah Rasulullah mengajarkan untuk bagaimana kita bergaul dengan ketenangan jiwa. Bahasa orang Melayu ini dewasa lah berpikir kayak anak kecil. Kedewasaan itu sangat dibutuhkan di dalam melanjutkan hidup ini untuk mencapai sampainya terakhirnya tak akan wafat meninggal. Kalau kada tenang hidupnya ini kada ada arah jadinya bingung-bingung kemana juga. Yang hidup ini berubah dia. Kadang kita sehat sakit. Di waktu sehat ya nyaman seluruhnya, di waktu sakit ada perubahan. Kemana arah kan bingung nih. Ini. Nah itulah makna sakinah, itulah yang menuntut kita biasa aja. Tidak ada kata malu, tidak ada kata pujian makhluk. Alaikum bisakinah, kamu tenangkan jiwa kamu tetap menuntut maknanya liwajhillah, keridhaan Allah. Ada gerusuh-gerusuh biasalah. Nah ini pengajarannya Rasulullah sebenarnya salat berjamaah itu. Dan di situ karena sudah semua lapang dada terbuka apa sebagainya, itulah makna sebenarnya berjamaah. Yang oleh Rasul istawu, luruskan safmu. Itu isinya sebenarnya menyatukan lapangnya, luasnya pikiran. Kita akan melihat simpulan harus di sisi siapakah di sisinya, mau orang kaya, orang miskin. Oh di depan kita karena kita kedudian ya, siapakah? Ada peduli apa seluruhnya. Nah inilah makna rahasia berjamaah. Kada bisa kayak itu menyakada orangnya insyirahus sadri, pikiran ini harus ke depan, cari yang terbaik, yang terbaik untuk kita. Yang kita akhirnya kada bingung menggawin.
Hilangkan makna kata malu apa salah. Dalam hal ihwal urusannya makna ibadah. Ada sahabat ada bisa digawi-gawi, kada bisa jujur kita. Asa mampu la yuqallibullah nafsan illa usaha. Allah kada memberi berarti seorang hamba illa usaha, semampu sekuasa. Tapi kalau kau tampil dalam makna kita istiqamah itu sangat istimewa. Ketakutan apa? Takut akan hidup. Orang di masjid meninggal dunia di masjid, dia tidak disiksa di kubur. Orang meninggal dunia di waktu di majelis tidak disiksa di kubur, karena disaksikan oleh malaikat dengan maghfurah. Turunlah malaikat maka menyaksikan dia, man lapor kepada Allah, syahadu ya malaikati. Nah itu penyaksian Allah. Ini ghafaratul lahum, saya ampuni mereka. Ya itu ada perlu takut apa? Ya, majelis ilmu. Sehingga tenang aja jiwana ini, kalau urusan Allah seharusnya urusan Allah. Sudah jalankan istiqamah apa yang kita mampu. Kada mampu ya, kadang-kadang namanya kada mampu. Idza haballahu 'abdan ibtalahu liyasma tadarru'ahu. Apabila Allah senang kepada seorang hamba, maka Allah menguji akan dia dengan sesuatu yang kada nyaman, supaya mendengar Allah akan ucapan hati, perkataan hati tadarruk namanya kepada Allah. Kalau lidahnya ini bisa berdusta, kalau hati kan bisa berdusta. Hati itu punya sakit, besar sakit, mengadu kepada ya Allah hati. Lidah ini bisa pura-pura. Lidah namanya karena dia jahil, dalamnya ada sifat basariyah, ada sifat hidup. Al-insan hayawanun natiq, sifat basariyah hayawan, sehingga lidah ada lalu sana ada perintah, sana ada larangan lidah kita. Jadi kalau hati tadarruk namanya. Allah mendengar tadarruk jiwanya, memohon kepada Allah. Kalau kita nih ada tunggal dalam kata satu arah aja ada. Suatu saat kita manakah arahnya? Di dalam beribadah Allah sangat senang. Di dalam tersalah Allah pun hendak mendengar kita mengucap ya Allah saya hamba pian yang tersalah. Di waktu kita sihat dan sukses, Allah senang, nah, kita bersyukur. Dikarenakan oleh Allah suatu yang bahasanya kada nyaman. Allah yang mendengar kita. Ya Allah ulun ada nyaman, ulun lah garing, ulun lah itu narai hendak didengar Allah. Sehingga hidupnya ini lalu berubah, tidak ada satu kata. Hanya satu aja, hamba itu lupa. Orang alim kada mau sama sekali ibadah aja, kada ada salahnya, dia akan lupa, dikiranya dirinya itu Tuhan. Itu yang berbahaya. Disitulah lah lo orang mau aku jadi wali, mau aku jadi Tuhan. Nah disitu makna ada kata Imam Sya'rani, negah sekali kita di dalam hidup ini mengatakan saya wali Allah. Di dalam martabat itu ada hadis sekarang beliau. Artinya dan seluruh ulama sufiyah, seseorang yang mengaku dirinya satu martabat kewalian tapi tidak benar, dikhawatirkan suul khatimah. Hati bisa kada beriman. Sehingga kepadatan orang ada denang waninya. Ini dalam martabat itu. Kita bicaranya ada martabatnya nih. Syekh Saman, Syekh Abdul Qadir Jilani berkata dengan kata pangkat-pangkat itu lain martabatnya, lain itu.
Nah, martabat beda. Para aulia pun mereka beda martabatnya. Ada yang menampakkan saya, ada yang mengatakan tidak. Jahir masuk kan guru kita sekumpul jahir dengan wali Allah wali kutub. Nah memang sedina ada berbicara, tapi kita paman beliau ada nampak guru zaman mulia. Maka bermimpilah orang dengan udah seman. Maka beliau berkata, kamu tahu tuh si anu tuh orang wali, si anu orang wali, si anu orang wali, si anu orang wali. Beliau menyebutkan 10. Bertanyalah, sampian siapa? Saya orang awam. Artinya tidak menampakkan, karena itu tadi orang memakai martabat itu. Di dalam hidupnya ini itu tadi kita sangat khawatirnya di waktu perubahan. Di waktu perubahan hidup itu yang dikhawatirkan. Kalau bisa sampai istiqamah berakhir sebagaimana Rasulullah sangat indah. Tapi hidup ini berputar. Suatu saat bermasalah, nah disitulah di waktu kita mengaku itu bermasalahlah kita. Karena ada wujud akuan kita, maka semuanya orang semua menyimpan. Sangat khawatir kita kalau pindah ke istiqamah. Kalau istidraj orang membahas dilanjur orang. Nah, ini masuk di dalam hubungan itu juga. Cuma kan sangat kita ini Pak bahasanya ada bisa masing-masing punya pandangan. Hanya prinsip hidup, karena ada sebagai taat punya keluarga dan seluruhnya. Kalau kita melihat orang dahulu kayak di majelis garing kayak paman abah nanang jenana kursi roda. Karena sidang kawa aja hadir di majelis itu kan menambah suasana kesembuhan. Kalau kita kada kawan menaruh kawanan garing tapi dia punya keluarga. Kalau guru pemerintah jadi wajib akhirnya. Jadi ada lihat cukup doa aja sudah. Kalau seperti apa mereka atas arah prinsip hidup. Guru minta muridnya itu jadi wajib. Kayak orang tua meminta anak. Itu jadi kita kadang memimpin dengan guru itu mereka tidak merintah, mengisyarat semua. Kenapa itu bahaya? Apalagi mimpi Rasulullah, beliau memerintah. Wajib jadinya. Kalau diterapkan bisa kita. Itulah makna terbanyaknya di dalam perjalanan para orang saleh, para aulia adalah khawatirnya berubah di waktu perjalanan. Ada sampai ke akhir itu khawatir. Para anbiya, Nabi Adam alaihissalam diangkat khalifah masuk ke surga, berubah turun ke surga. Dari surga turun ke bumi. Nah ini di waktu turun ke bumi ini yang dipercontohkan oleh Allah. Kalau tidak ada makna wujud istiqamah seperti dalam surga berbahaya ada. Tapi sidin tatap la ilaha illallah tatap 200 tahun. Ada betamuan bini, ada apa-apa. Tatap kalimah itu. Sorangan aja, kawanan binatang aja. Ada apa-apa sih. Ada di dalam surga ada pakaian yang sangat indah, apa makanan apaan ada berubah. Ini makna. Cukup itu ada pelajaran kepada kita agar supaya disembunyikanlah pangkat itu. Karena Allah menampakkan kebenaikan ini saya jadikan khalifah, maka kiri malaikat
Bagaimana untuk agar supaya Adam hancur juga? Iblis, misalnya malaikat juga, dia buat rencana, itulah yang terjadi. Kenapa? Karena nampak, dinampakkan, dijahirkan ini khalifah, tapi akhir perjalanannya keluar ini, walaupun tulisannya ini saya jadikan khalifah di bumi, karena bumi ini selama di hadarat Allah tetap surga ya di situ apabila istiqamah. Nah ini namanya jahaballah abdan, apabila Allah menghendaki seorang hamba dikasihnya Allah uji ia dengan sesuatu ujian. Tapi apabila ia berubah, di situ berbahayanya. Kalau dia berubah ya untung. Jadi istilah yang terdahulu tadi kan ada akwan ujub dengan ini dan itu. Lebih baik sembunyikan. Kalau saya kan kadang alih. Iya deh, kayak apa keadaan hidup kita orang awam juga. Nah, kayak itu kadang alih. Rawahul Baihaqi, ini hadis yang Imam Baihaqi an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 3 hadis ini cukup dari ambil hikmah pada malam hari ini. Malam hari ini bahwa keluarga kita di sini. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, manjangkan umur kita selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa sholihin, dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Bisa di suratil Fatihah.